Hey everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast kali ini. Sesuai janji Mbak Yu, kita akan membahas soal apa untung rugi kesepakatan Andorra 2015 bagi para pihak terkait. Kalau kalian fans baru atau baru dengar podcast ini atau belum tahu apa itu kesepakatan Andorra, kalian bisa mundur ke 2 podcast sebelum ini. Itu dibahas soal apa yang dimaksud dengan kesepakatan Andorra 2015, apa isinya, di mana, kapan, dan bagaimana, kemudian apa tujuannya. Kalau kalian dengarnya via YouTube dan kalian gak bosan dengan melihat videonya, kalian akan mendapati cuplikan screenshot gosip tersebut di media luar. Oke? Jadi gue gak akan bahas apa itu kesepakatannya, kita akan bahas apa untung ruginya bagi para pihak terkait. Pihak terkait pertama, Lorenzo secara langsung diuntungkan dari kesepakatan ini karena pada saat itu dia ingin sekali membuktikan kepada Yamaha bahwa dia adalah rider terbaik di Yamaha. Hampir gue bilang di jagat raya. Di Yamaha. Alasannya simpel, dia pengen naik gaji. Sesimpel itu teman-teman. Tapi kalau dia pengen naik gaji banyak, dia harus Jordan. Kenapa? Karena in fact selama ini Bebe Vale yang gajinya paling tinggi di Yamaha dan dia nggak mau, dia pengen udah bertahun-tahun kok dia terus. Itulah kenapa Lorenzo pengen Jordan, biar dia punya bargaining point untuk dimanja, disayang, naik gaji, dan apapun mau dia dipenuhi. Kita flashback kembali ke tahun 2016 waktu dia ngamuk-ngamuk banget, Yamaha tiba-tiba pengumuman perpanjangan dengan Bebe Vale di Qatar. Waktu itu dia bilang, saya mau nego lebih lama untuk soal gaji. Tapi Yamaha sudah duluan nego gaji dan kontrak dengan Vale. Dan waktu itu Bebe Vale masih tetap termahal di Yamaha. Jadi tersinggung dong dia gitu. Dia pengen lebih mahal gajinya daripada Vale waktu itu. Itulah kenapa akhirnya begitu Ducati tawari dia 12 juta euro, dia embat. Kenapa? Karena dia pengen naik gaji, teman-teman. Sesimpel itu sebenarnya masalahnya. Cuman dia nggak bisa minta gaji lebih banyak kalau dia nggak Jordan. Terus kalau Bebe Vale nggak duluan tanda tangan kontrak, dia bisa nego buat 1, minta naik gaji lebih tinggi, 2, punya syarat untuk kasih rendah gajinya Vale dari dia atau setidaknya sama dengan Vale. Masalahnya Vale udah duluan tanda tangan kontrak, dia udah nggak bisa nego lagi, nggak bisa minta macem-macem lagi, nggak bisa minta syarat-syarat lagi, nggak bisa. Dan Bebe Vale nggak pernah minta syarat lain dalam klausul kontrak dia soal rider lain, nggak pernah. Beda dengan Marc Marquez, itu ada klausul soal rider lain di situ. Nah, Lorenzo juga maunya itu ada klausul soal Valentino Rossi di situ. Cuman karena Vale udah duluan tanda tangan kontrak dan pengumuman kontrak, dia udah nggak bisa punya bargaining point lagi. Kemudian soal yang terkait kedua, apa untungnya perjanjian ini untuk seorang Marc Marquez? ABR bilang nggak mungkin lah diuntungkan Marc Marquez. Sorry itu gue mau bilang justru dia untung paling banyak dari perjanjian ini. Yang pertama, dia berhasil mengganggu dalam tanda kutip image dari Valentino Rossi yang awalnya baik, bersih, dia kotori dengan anggapan bahwa dia nendang. Meskipun sampai sekarang belum terbukti itu nendangnya di mana, kemana, dan bagaimana. Entah kemarin argumentasinya pakai kaki nyelip di rem lah dan segala macam. Kalau menurut gue pribadi itu, karena gue juga waktu itu ada di sana juga, kalau menurut gue pribadi itu karena reaksi Marquez kaget dengan kaki Bebe Vale waktu nikung. Jadi kakinya Bebe Vale itu nikung, selip, dan Bebe Vale mencoba membalance kakinya. Sementara karena posisinya Marc Marquez agak di belakang, dekat ban belakang, dia kaget karena dia juga lagi nikung. Dia kaget dan dia otomatis ngerem sebenarnya, makanya rem depannya yang kelok. Kemarin sempat mau dibuka kan soal telemetri dan gak jadi. Itu menurut gue, cuman aduan ke RD lain lagi kan ceritanya kemarin. Kemudian yang kedua adalah rekor. Semakin kecil potensi Bebe Vale untuk memenangkan Jordan, semakin kecil pula jumlah rekor yang harus dikejar oleh Marc Marquez. Ketiga, Lorenzo otomatis utang budi sama dia. Kalau bukan gara-gara kasus dengan Marc Marquez, nggak ada bargaining point buat Lorenzo di Valencia. Dan itu dibalas oleh Lorenzo di tahun 2017-2018. 2017 yang paling kelihatan. Kalian masih ingat kasus mapping app di Sepang? Waktu itu alasannya Lorenzo adalah selama ini saya tidak kompetitif di atas Ducati. Jadi sekalinya saya kompetitif, ya wajar dong saya nggak kendorin gas saya. Ya wajar juga. Kalau gue pikir cara Lorenzo membantu Marquez itu amat sangat halus, gak main kasar kayak Marquez.
Dia caranya halus dan ngelesnya halus. Dan memang masuk di akal. Dan dia bilang, saya tahu Dovi nggak perlu dibantu sih. Kayak gitu. Jadi istilahnya ya, gua nggak peduli, saya cuma pikirin diri saya sendiri. Ya emang benar pada saat itu. Dan menurut Dovi juga waktu itu saya nggak mau dibantu. Waktu itu menurut Dovi, waktu dia belum speak up. Nah, itu juga kentara di Valencia. Kalau dalam tanda kutip, mapping egg-nya itu keluar ada sekitar 2 atau 3 kali ya. Tapi Lorenzo dalam tanda kutip kelihatan seperti menghalang-halangi Dovi. Nah, ngelesnya Lorenzo waktu itu adalah dia memberikan slip streaming untuk Dovi. Dan Dovi cilakanya membenarkan, dia bilang ban gua udah habis. Jadi ya istilahnya saling menutupi. Waktu itu mereka kelihatan seperti teammate yang kompak. Nanti belakangan ini baru ketahuan bahwa ternyata mereka sebenarnya juga ribut di dalam tim. Si Dovi ternyata sirik sama Lorenzo. Baru ketahuan sekarang kan, si Dovi berusaha mempertahankan image bahwa dia itu kalem, cool, dan segala macam. Belakangan baru ketahuan bahwa ternyata dia sirik sama Lorenzo, tapi dia diem-diem aja. Jadi ya itu keuntungannya Marc Marquez di luar dari keuntungan lainnya bahwa Lorenzo pensiun dini karena cedera di Honda. Jadi sudah clear ya, apa untungnya untuk Lorenzo, apa untungnya untuk Marc Marquez. Lalu apa untungnya untuk Dorna? Ini bicara soal new icon. Selama ini, MotoGP adalah Valentino Rossi. Masalahnya adalah Valentino Rossi sudah tua. Kalau sudah tua artinya mau pensiun. Terus kalau pensiun yang nonton siapa? Sementara Valentino Rossi membesarkan olahraga ini, menarik segitu banyak orang untuk tertarik pada dunia balap motor yang belum apa-apa waktu dia masih baru bergabung. Sampai ke saat ini yang tiap mereka gelar di sirkuit itu nggak pernah nggak penuh. Jadi kalau misalnya Valentino Rossi pensiun, ini gimana caranya? Jadi dulu pikirnya Dorna, ini adalah masalah rekor. Jadi Baby Vale kan rekornya masih 9. Nah itu yang mereka mencoba menggantikan dengan new icon yang kalau bisa rekornya melewati Baby Vale agar tercipta new icon bahwa MotoGP adalah bla bla bla, bukan lagi MotoGP adalah Valentino Rossi. Skenario-nya mereka. Kalau kalian bilang mulai dari FP lama apa itu new icon, itulah yang dimaksud. Mengubah persepsi bahwa MotoGP sebagai Valentino Rossi menjadi MotoGP sebagai Marc Marquez. Jadi yang penting rekornya Valentino Rossi nggak nambah, karena kalau nambah tambah ribet untuk mengubah persepsi itu. Sementara Bebe Vale usianya sudah tidak muda dan kalau dia pensiun mau dapat duit dari mana Dorna? So itu waktu tahun 2015 ya. Kemudian pihak terkait siapa lagi? Negara S. Negara S visinya adalah menjadi negara terkemuka untuk bidang olahraga. Nah, Dorna sendiri base-nya di S. Itulah kenapa kalau kalian lihat sirkuit yang mengadakan race itu lebih banyak di S daripada di negara lain karena memang itu base-nya. Mereka lebih gampang lobbynya karena itu hanya urusan dengan pemerintah. Jadi kalau sisa izin dan segala macam ngomong aja sama pemerintah. Pemerintah support full untuk mereka. Jadi kalau untuk menurut KTPS terserah deh siapa yang mau jurdun di situ, yang penting KTP-nya S. Kenapa? Karena mereka ingin mengubah persepsi bahwa dunia balap motor ini identik dengan KTPS. Sama seperti bola identik dengan KTPS. Kalian ingat dulu Serie A begitu populer sampai akhirnya dirubah menjadi Liga Spanyol. Oke? Itulah yang mereka ingin rubah. Sama seperti balap motor ini. Yang KTPI digadang-gadang selalu diidolakan, mereka ingin rubah menjadi KTPS. Jadi siapapun yang penting KTP-nya S. Kenapa? Karena mereka memang bisa dibilang sangat serius dalam menggodok dunia balap motor. Mulai dari yang moto mini kecil-kecil sampai sekarang yang kelas dunia. Jadi kalau bisa dibilang nggak salah juga visi mereka. Itulah kenapa kalau Bebe Vale gagal jurdun di 2015, itu juga menguntungkan untuk negara S. Siapapun mau Marquez kayak mau Lorenzo kayak yang penting KTP-nya S. Bener? Iya. Jadi sudah clear ya siapa aja pihak terkait yang diuntungkan, yang dirugikan ya jelas Bebe Vale. Itu aja sih. Sponsor sih nggak rugi kalau menurut gue, karena apa? Justru pemberitaan semakin besar dan sponsor makin banyak. Mau apapun ceritanya Bebe Vale tetap yang jadi perhatian. Kalau jadi sponsor mah nggak pusing. Mau positif mau negatif, selama itu masih tetap Valentino Rossi, no matter, duit tetap ada. Oke, jadi sudah clear ya siapa aja yang diuntungkan dengan kesepakatan Andorra 2015, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang untungnya paling dikit.
See you next time guys. Besok kita akan bahas soal tes Qatar 2021 apa dan kenapa. See you next time guys. Bye bye.